Saya mohon izin untuk tidak lagi menyebut satu persatu Bapak Ibu sekalian, baik yang mewakili kementerian lembaga maupun pemerintah daerah, forum komunikasi pimpinan daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan organisasi kepemudaan, juga jajaran pemerintah daerah baik Kepulauan Riau maupun Pakabatan. Tentu tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian, terlebih khusus Bapak Ibu para tamu undangan. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Mahfud MD, Menko Polhukam Republik Indonesia, yang kita harus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Bapak telah menjadi sumber semangat bagi kami. Mereka yang awalnya tidak memiliki semangat menjadi memiliki semangat. Mereka yang hampir hopeless seperti saya akhirnya memiliki harapan, dan kita yang hampir hilang keberanian ketika melihat Pak Mahfud akhirnya kita memiliki keberanian yang sangat luar biasa. Bapak telah menjadi energi positif bagi bangsa ini dan juga bagi kita semua yang hadir. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, para narasumber, terlebih khusus saya ingin mengawali sambutan saya dengan menjelaskan cindera mata yang tadi diserahkan untuk rekan-rekan kami di Kepolisian Republik Indonesia. Cindera mata sebuah borgol yang tadi saya serahkan langsung kepada Bapak Wakapolda Kepulauan Riau. Penyerahan cindera mata yang baru saja diserahkan kepada perwakilan Republik Indonesia bahwa BP2MI siap dan berkomitmen kuat untuk melakukan bersih-bersih secara internal dari anasir-anasir dan segala bentuk kemungkinan terjadinya kejahatan penempatan ilegal pekerja migran Indonesia, baik yang dilakukan oleh para pejabat di lingkungan BP2MI pusat maupun para pejabat dan staf di lingkungan BP2MI yang ada di 23 provinsi. 8 bulan lalu, tepatnya hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2023, saya sebagai Kepala BP2MI mengumumkan langsung melalui konferensi pers yang dihadiri banyak wartawan dan menyiarkannya secara langsung melalui platform media sosial, Facebook, YouTube, tentang pemecatan terhadap salah satu ASN dan pembebasan dari jabatan pelaksana selama 12 bulan kepada salah satu ASN lainnya di lingkungan BP2MI. Sanksi hukuman disiplin berat dan sedang kepada kedua ASN tersebut dijatuhkan sebagai sanksi sosial selain sanksi disiplin pegawai, yang tentu sanksi sosial ini bisa diberikan masyarakat atas apa yang mereka saksikan melalui live FB dan pemberitaan berbagai media. Diharapkan ini bisa memberi efek jerah dan tanda awas bagi yang lainnya. BP2MI ingin memberikan contoh sesungguhnya tentang komitmen dan konsistensi, berani membersihkan hal yang buruk di dalam lembaganya, yang tidak hanya berani melakukan kritik kepada pihak luar, mereka yang selama diduga terlibat dalam kejahatan perdagangan orang. Saya bahkan mengatakan, izin Pak Mahfud, jika untuk menyelamatkan satu orang saja anak bangsa agar tidak menjadi korban perdagangan manusia, kita harus berani kehilangan 1, 10, bahkan 100 pegawai negeri sipil di lingkungan BP2MI untuk kita pecat jika mereka terlibat dalam penempatan ilegal pekerja migran Indonesia, baik langsung maupun tidak langsung. Saya juga bahkan tegaskan, jika untuk menyelamatkan satu orang saja anak bangsa agar tidak menjadi korban perdagangan manusia, ada 1, 10, bahkan 100 ASN di lingkungan BP2MI yang harus diproses hukum dan dipenjarakan karena terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penempatan ilegal pekerja migran, maka hal itu demi Allah harus kita relakan dan bahkan kita ikhlaskan. Jadi cindera mata dalam bentuk borgol yang saya serahkan tadi kepada Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kepulauan Riau adalah penyerahan yang bersifat titipan, Pak Kapolda. Penyerahan yang bersifat titipan. Artinya agar jika di kemudian hari siapapun baik pejabat maupun staf di lingkungan BP2MI pusat maupun daerah terlibat dalam penempatan ilegal atau perdagangan orang,
maka penegak hukum kepolisian Republik Indonesia tidak perlu ragu untuk melakukan penangkapan, proses hukum, bahkan pemenjaraan kepada mereka. Bapak Menko, Bapak Ibu, para narasumber, para undangan yang kami hormati. Di tayangan video tadi, ada dua potret yang membuat kita terharu. Di sisi lain kita bangga, tapi juga memantik emosi dan kemarahan kita. Kita dibayangkan di negara yang begitu besar ini, negara yang mendeklar sebagai negara hukum dan menjadikan hukum sebagai panglima. Ada penempatan secara tidak resmi dikendalikan oleh sindikat dan mafia. Mereka inilah yang saya katakan untouchable. Jika ditanya kepada saya dalam beberapa kesempatan, kenapa kelompok yang kecil ini bisa mengatur penempatan tidak resmi dan hukum sulit menyentuh mereka, karena sesungguhnya mereka dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan di negara ini. Ini era keterbukaan yang kita tidak boleh menutup rapat dan menyembunyikan hal buruk yang sesungguhnya kita saksikan setiap hari dalam kehidupan kita. Bahwa apa yang dihadapi negara ini, ada dua kejahatan yang sering menimpa para pekerja migran kita. Pertama, sindikat penempatan ilegal PMI, dan yang kedua adalah sindikat ijon rente. Dulu PMI ingin berangkat ke luar negeri harus menjual harta benda milik keluarganya atau meminjam rentenir. 3 tahun berjalan atas perintah Presiden, kita potong dan putus mata rantai praktik ijon rente. Kita keluarkan skema pinjaman yang dikeluarkan oleh bank pemerintah dengan plafon 100 juta untuk kebutuhan setiap pekerja migran yang akan berangkat resmi ke luar negeri. Bahkan saat launching itu saya katakan, say goodbye para rentenir, pesta pora kalian sudah berakhir, dan ini adalah kemerdekaan para pekerja migran Indonesia. Penempatan ilegal yang masih marak tentu tidak bisa dihadapi sendiri oleh BP2MI. Kerja kolaboratif sangat dibutuhkan. Komitmen keindonesiaan, komitmen kebangsaan, komitmen pada merah putih, dan komitmen pada republik, itu yang harus kuat ditumbuhkan pada setiap diri kita. Saya ingin menyampaikan data berapa sesungguhnya orang Indonesia yang saat ini berada di luar negeri. World Bank merilis bahwa ada 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Namun sesungguhnya dari 9 juta hanya 4,6 juta mereka yang tercatat secara resmi di sistem yang dimiliki oleh BP2MI. By name, by address, siapa mereka, berasal dari daerah mana, sekarang sedang bekerja di negara apa pekerjaannya, diberangkatkan kapan, dia selesai kontrak dan harus kembali ke Indonesia kapan, siapa yang memberangkatkan, gajinya berapa, dan dia tinggal di mana, titik koordinatnya terdeteksi oleh negara. Itu adalah bentuk pelindungan negara sesungguhnya kepada para pekerja migran kita. Tapi 4,4 juta mereka yang jelas 90% berangkat ke luar negeri akibat penempatan yang secara tidak resmi yang dilakukan oleh para sindikat dan mafia di negara ini dan juga di negara penempatan. Mereka adalah PMI unprosedural. Mereka adalah PMI yang berpotensi mengalami berbagai resiko eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar karena tidak diikat perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh majikan, diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan yang lainnya, eksploitasi waktu kerja hingga 20 jam, 18 jam, padahal yang resmi harusnya hanya 8 jam. Bahkan anak-anak bangsa yang bekerja di laut lepas di atas kapal mengalami kekerasan, meninggal, jenazahnya dilarungkan atau dibuang di tengah lautan lepas. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, selama 3 tahun saya memimpin BP2MI, kami telah menangani kepulangan 91.353 pekerja migran Indonesia. Kerja bersama BP2MI dengan Kementerian Luar Negeri, kerja bersama BP2MI dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 90% mereka adalah yang dulu berangkatnya tidak resmi. Demikian juga PMI yang sakit sebanyak 3.303. Mereka 90% yang juga dulu berangkatnya tidak resmi. Dan 1.818
59 jenazah yang rata-rata setiap hari 2/3 jenazah masuk melalui pelabuhan maupun masuk melalui bandara kita. Mereka 90% yang dulu berangkat secara tidak resmi. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu memiliki simpati, memiliki empati, dan tidak akan pernah membiarkan peristiwa memilukan ini terus terjadi dan menjadi pemandangan yang memilukan bagi kita. Selain itu, saya ingin laporkan kepada Pak Menko, dalam 3 tahun kepemimpinan saya sebagai Kepala BP2MI dipercayakan oleh Presiden, kita telah melakukan penyelamatan, pencegahan di tempat-tempat penampungan, di hotel, di apartemen, kurang lebih sebanyak 7.268, 80% perempuan, mereka yang hampir diberangkatkan, baik ke negara-negara Timur Tengah maupun ke Malaysia. Jumlah ini akan lebih besar jika ditambah hasil pencegahan yang dilakukan oleh teman-teman kita dari Kepolisian Republik Indonesia dan juga dari Tentara Nasional Indonesia. Pelimpahan kasus yang kita sudah serahkan ke kepolisian sebanyak 714 kasus, pelimpahan ke kejaksaan 255 kasus, dan vonis tetap sebanyak 42 kasus. Walaupun terkait vonis belum memenuhi ekspektasi dan harapan kita, penjatuhan vonis masih sangat rendah hukumannya, dan saya yakin putusan yang rendah ini yang tidak mampu memenjarakan mereka untuk cukup lama di sel-sel penjara negara ini, sulit untuk menjadikan ini sebagai efek jerah dan hilangnya praktek penempatan tidak resmi yang dilakukan oleh para sindikat. Saya laporkan kepada Bapak Menko bahwa koordinasi lintas kementerian lembaga, baik vertikal dan horizontal, terus kami lakukan. Kami juga memiliki sekutu yang sama, di mana hari ini TNI, Polri, semua elemen masyarakat daerah memiliki komitmen yang sama dalam hal menyelamatkan setiap anak bangsa. Di sisi lain, Pak Menko, di video kedua tadi kita bisa menyaksikan bagaimana transformasi, bagaimana perubahan besar, kebijakan-kebijakan negara yang memberikan perlakuan hormat kepada PMI yang berangkat secara resmi. Negara hari ini menyiapkan launch di 7 bandara di Indonesia, tempat istimewa, tempat rehat kepada para PMI dan keluarganya sebagai bentuk penghormatan negara kepada PMI sebagai pahlawan devisa. Mereka juga dibekali sebelum berangkat credential letter, surat kepercayaan negara. Di Republik ini, bahkan di usia 77 tahun, hanya seorang duta besar jika dia bertugas ke luar negeri bisa mengantongi credential letter. Credential letter tidak bisa dimiliki oleh para anggota DPR, tidak bisa dimiliki oleh para menteri, tidak bisa dimiliki oleh para pejabat lainnya di negara ini. Hanya duta besar. Tapi perintah Presiden jelas. Mereka adalah duta bangsa, mereka duta negara. Selain duta besar, pekerja migran Indonesia saat ini sebelum berangkat dibekali credential letter, surat kepercayaan negara. Selain launch, di bandara mereka juga disiapkan fast track, jalur khusus. Mereka tidak boleh lagi dicampur dengan penumpang umum, sehingga mereka biasanya mengalami antrian yang sangat panjang, berdesak-desakan. Tapi selalu di bandara ada kelompok yang diistimewakan, mereka yang disebut ofisial diplomatik. Sekarang PMI jika masuk dan keluar tidak boleh dicampur dengan penumpang umum. Sebagai penghormatan negara, mereka diberikan jalur khusus dan derajat mereka selevel dengan ofisial diplomatik di negara ini. Demikian pelepasan-pelepasan. Setiap minggu kami melakukan pelepasan. Saya memiliki mimpi melepas pekerja migran seperti kita melepas kontingen Olimpiade. Kontingen Olimpiade menjadi duta negara bertarung dalam pesta olahraga. Tapi PMI, duta negara, duta bangsa bertarung dalam kompetisi global, merebut peluang kerja di luar negeri yang hasil kerja itu disumbangkan kepada negara ini. Pertanyaan sederhana Bapak Ibu sekalian, mengapa negara harus memberikan perlakuan hormat? Karena di satu sisi mindset masyarakat kita yang belum berubah, bahkan mindset di kalangan aparatus negara ini. Banyak mereka yang memandang remeh pekerja migran, bahkan memandang dengan sebelah mata. Saya katakan pada jajaran saya, insya Allah, demi Allah, di negara ini, siapapun mereka yang menerima gaji dari negara,
menerima fasilitas dari negara. Sesungguhnya, insya Allah demi Allah, semua itu bersumber dari uang yang disumbangkan rakyat, yang disumbangkan para pekerja migran Indonesia. Tidak ada gaji, tidak ada fasilitas yang dinikmati pejabat di Republik ini diberikan oleh nenek moyangnya, kecuali dari rakyatnya. PMI sebagai penyumbang devisa terbesar kedua kepada negara ini setelah sektor migas, disumbangkan oleh PMI setiap tahun 159,6 triliun kepada negara ini. Itulah yang membuat kita harus merasa berhutang budi kepada mereka. Itulah yang saya sering katakan, negara ini berhutang besar kepada mereka. Sehingga jika ada kelompok masyarakat, jika ada aparatus negara yang masih memiliki pandangan memandang rendah, memandang remeh, memandang sebelah mata, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan mengeksploitasi mereka, maka sesungguhnya mereka bukan pejabat negara, tapi sesungguhnya musuh negara. Saya ingin sampaikan kepada Pak Menko, Bapak Ibu yang hadir, bahwa dengan sungguh-sungguh negara kita sekarang dalam situasi keadaan darurat penempatan ilegal. Kejahatan terhadap PMI bersifat extraordinary, bukan sekedar TPPO, namun juga berbagai tindak pidana lainnya, melibatkan banyak oknum dari berbagai instansi kementerian lembaga. Saya ingin fair mengatakan, oknum kementerian lembaga itu termasuk oknum di lembaga yang saya pimpin, yang saya saat ini sedang melakukan bersih-bersih secara serius. Dan tadi secara simbolis kita serahkan kepada bapak-bapak dari kepolisian cendera mata borgol yang dititipkan. Dan jika satu saat ada pejabat di lingkungan BP2MI, bahkan staf terlibat dalam penempatan ilegal, maka jangan pernah ragu untuk melakukan penangkapan, proses hukum, bahkan pemenjaraan kepada mereka. Bapak Ibu, ini adalah kegiatan yang extraordinary crime. Kami juga meminta pendekatan yang bersifat multidor dalam penanganan TPPO. Juga tindak pidana korporasi dan tindak pidana pencucian uang. Harus dicari otak pelaku atau mastermind agar menimbulkan efek jerah. Ini adalah kejahatan yang dilakukan secara sistematis, terorganisir, dan melakukan banyak pihak. Memperjualbelikan anak-anak bangsa dalam perdagangan manusia atas nama pekerja migran sudah berlangsung sangat lama. Pesta pora para sindikat dan mafia yang mengambil keuntungan besar dari bisnis kotor ini seolah tidak bisa disentuh oleh hukum negara. Ini menjadi kontemplasi kita bersama. Musuh kita sudah jelas siapa. Demikian pandangan BP2MI. Mereka adalah para sindikat dan mafia penempatan ilegal yang kadang dibackingi oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan di negara ini. Saya ingin menyampaikan di hadapan Bapak Ibu yang terhormat, Pak Menko, kita sebetulnya sudah paham modus operandi mereka. Kita sudah paham siapa para pelaku dan siapa yang membackingi mereka. Kita sudah paham dari daerah mana saja mereka diberangkatkan dan melalui pintu keluar baik PLBN, pelabuhan maupun bandara mana saja mereka diloloskan ke negara-negara tujuan. Kita sesungguhnya sudah paham itu. Ini pengetahuan kita yang sangat sederhana dan mendasar. Karena ini adalah peta kejahatan kemanusiaan yang terorganisir, yang sudah berlangsung sangat lama di negara kita. Maka sesungguhnya, izinkan saya menyampaikan, sesungguhnya saat ini yang dibutuhkan adalah komitmen kita kepada Merah Putih dan Republik dengan menguatkan kerja dan aksi nyata bersama, melibatkan semua kekuatan elemen kementerian lembaga, pemerintah pusat dan daerah, organisasi keagamaan, kemasyarakatan dan pemuda, para pegiat kemanusiaan, NGO, serta kekuatan masyarakat sipil lainnya untuk memerangi sindikat perdagangan manusia. Inilah yang kami sebut sebagai perang semesta melawan sindikat penempatan pekerja migran Indonesia. Kita tidak boleh membiarkan kejahatan kemanusiaan ini terus-menerus membuat para sindikat berpesta pora dengan memperdagangkan anak-anak bangsa. Kita tidak boleh membiarkan mereka terus-menerus mempermalukan kita dan negara yang membuat kita dianggap oleh mereka tidak berdaya. Kita tidak boleh membiarkan mereka terus-menerus berpikir bahwa setiap aparatus negara atau mungkin kita yang hadir di ruangan ini, kita bisa dibeli oleh uang milik mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka terus-menerus berpikir bahwa setiap orang yang memiliki atributif kekuasaan di negara ini, termasuk kita yang hadir di sini, bisa diajak kerjasama dalam kejahatan
dan menjadi bagian dari mereka. Yang akhirnya, catatan sejarah bangsa ini yang kita wariskan adalah sebuah takdir negara yang kalah dan tidak berdaya karena tidak mampu menyentuh setiap kejahatan yang mereka lakukan. Bapak Ibu yang terhormat, itu bukan takdir kita, bukan takdir negara kita. Takdir kita sebagai negara hukum yang masyarakatnya dikenal sangat religius, yang para pejabat negara kita semua, termasuk yang hadir di ruangan ini, para pemimpinnya termasuk kita yang hadir di tempat ini, disumpah atas nama konstitusi negara, bahkan atas nama Tuhan dan negara. Takdir sesungguhnya adalah negara tidak boleh kalah, negara harus hadir, dan hukum harus bekerja. Negara tidak akan berkompromi dan bernegosiasi dengan para penjahat dan kejahatan apapun yang mereka lakukan. Inilah saatnya, sekali lagi negara tidak boleh kalah, negara harus hadir dan hukum harus bekerja. Bukan takdir cita-cita negara kita jika kejahatan harus mengalahkan kebenaran. Dan bukan takdir cita-cita bernegara kita jika para penjahat, sindikat dan mafia penempatan ilegal PMI mengalahkan tata kelola penempatan pekerja migran secara benar yang menjadi tanggung jawab negara. Semoga diskusi dengan tema perang semesta melawan sindikat penempatan ilegal PMI yang kita laksanakan hari ini melahirkan rumusan konkret menuju gerakan dan aksi semesta sebagai bentuk komitmen kita kepada Merah Putih dan Republik dan keberpihakan kita kepada kemanusiaan dan kemerdekaan para pekerja migran Indonesia. Semoga diskusi ini mendorong kerja dan aksi nyata bersama. Perang melawan sindikat yang revolutif, sosialisasi yang masif, pencegahan yang aktif, dan penegakan hukum yang progresif. Terima kasih. Kami ingin ucapkan kepada Bapak Menko Polhukam Republik Indonesia yang telah bersedia menjadi keynote speak dalam acara ini. Terima kasih untuk para narasumber. Terima kasih untuk Bapak Ibu, para undangan. Terima kasih untuk kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Salam merah putih bendera kita bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.